Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Royhan dari jurusan Sistem Informasi UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah laptop di depan saya ini dari merek Asus ROG di seri G513QR. Penasaran apa saja spesifikasinya, apa saja detail-detailnya? Let's check it out. Oke, sebelum kita lanjut ke spesifikasi lengkap dari laptop ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih itu ROG Strix G51QR ini. ROG Strix G51QR ini merupakan laptop high power usage yang diciptakan untuk pasar profesional dan entusias serta kalangan atas yang mampu menawarkan fitur dan kemampuan yang melimpah sehingga pekerjaan berat di komputer sekalipun itu bisa dilakukan dengan gampang ataupun sudah bisa dilakukan di sebuah bentuk laptop portable komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Itulah tadi spesifikasi singkat dari laptop ini. Ya, kita bahas dari prosesornya dulu. Prosesornya, laptop ini menggunakan AMD Ryzen 7 seri 5800H, mobile prosesor 8 core 16 thread yang memiliki 20 MB cache dan memiliki base clock di 3,0 GHz dan bisa tingkatkan base clocknya hingga 4,4 GHz di max boost-nya. Kemudian kita lanjut ke RAM yang digunakan. RAM yang digunakan laptop ini menggunakan 2 kali 8 GB DDR4 3200 MHz berjenis SODIMM sehingga dapat dilepas pasang sewaktu-waktu ingin mengganti dari memori ini atau RAM dari laptop ini, itu mau di-upgrade bisa, karena ini adalah slot SODIMM yang bisa pas-pasang kapan kita mau di-upgrade bisa. Kita lanjut ke apa sih GPU yang dipakai atau apa sih kartu grafis yang mengangkat laptop ini untuk menampilkan displaynya. Jadi di sini laptop yang saya review ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 3070 atau 3070 laptop GPU with ROG Boost yang memiliki base clock di 1660 MHz di TDP 115 Watt dan bisa ditingkatkan lagi dengan dynamic boost dari ROG itu sendiri sampai 130 Watt. Wow, TDP setinggi itu pasti menawarkan potensi kekuatan, potensi akselerasi dari kartu grafis terintegrasi mulai dari seri RTX Nvidia yang betul-betul ciamik. Kartu grafisnya di sini berkapasitas 8GB DDR6. Ya. Oke, kita lanjut ke penyimpanan storage yang digunakan di laptop ini. Laptop ini memiliki kapasitas penyimpanan 1TB menggunakan jenis penyimpanan SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3. Wah, jadi laptop ini sudah menggunakan SSD M.2 yang kita kenal. Dimensinya itu compact, kecil, tapi kecepatannya bisa mantap. Istilahnya untuk membaca dan menulis data itu cepat. Jadi dengan SSD ini memang cocok dipasang di laptop ini. Kemudian kita membahas dari segi tampilan. Jadi tampilan atau layar yang monitor, bisa dibilang begitu. Monitor dari laptop ini berukuran 15,6 inci. Ya, seperti kalian lihat, bisa dilihat ya. 15,6 inci. Biasanya cukup tipis. Resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel, berasio 16:9. Panelnya IPS level dan memiliki anti glare display, jadi anti pantulan-pantulan cahaya. Nice.
dan refresh rate hingga 300 MHz. Wow, sebagai patokan layar-layar monitor yang ditawarkan di laptop-laptop umum atau bisnis kerja semacamnya itu biasanya hanya sampai refresh rate-nya itu hingga 60 Hz saja, dan ini bisa sampai 300, itu mantap, keren, dan memiliki response time 3 milisecond, sehingga untuk penggunaan gaming ini sangat cocok karena kecepatan merefresh dari frame per frame itu hanya mencapai 3 milisecond, sehingga kita semakin bisa kompetitif dalam bermain game, apalagi untuk profesional gamers ini sangat dibutuhkan layarnya, mantap. Kemudian kita lanjut ke baterai dari laptop ini menggunakan 90 watt hour baterai lithium ion. Ya, ini cukup besar mengingat dengan angka yang digunakan, cuman untuk memikirkan spesifikasi yang dia bawa, memang pantas baterai sebesar ini dipasangkan di laptop ini. Ya, seperti kita lihat tadi dari TDP GeForce-nya atau Nvidia RTX 3070-nya yang bisa mencapai 130 watt itu tentunya butuh daya yang banyak untuk menjalankannya di baterai. Jadi 90 watt hour itu pas buat saya di laptop ini. Pun dari jaringan konektivitas yang digunakan di laptop ini itu dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 certificate, jadi sudah Wi-Fi yang terbaru, Wi-Fi 6 dengan kecepatan yang tentunya mantap, bandwidth yang lebih kencang, kemudian latensi yang lebih kurang. Kemudian untuk Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth 5 versi 5.1 dengan range boost, jadi Bluetooth-nya lumayan ciamik di sini. Bukan yang paling baru, tapi cukup kencang dan cukup canggih dipasangkan di laptop ini. Jadi kita berlanjut ke port I/O. Port I/O di laptop ini honestly speaking kayak cukup kurang ya, tapi ya lumayan masih bisa melengkapi apapun yang dibutuhkan oleh para profesional, seperti memulai dari sudut kiri. Sudut kiri ini terdapat 3,5 mm combo audio jack, jadi sudah bisa menggunakan combo audio jack di sini untuk headset ataupun apapun itu yang 3,5 mm. Kemudian ada dua USB 3.2, jadi Gen 3.2 Gen 1 Type A. Di sebelah kiri ada 2 biji, kemudian di belakang ada terlihat dari display untuk ngecas ya. Jadi untuk ngecas DC-in, kemudian ada RJ45 LAN port, kemudian ada HDMI untuk support support display yang display out ya, menggunakan HDMI. Kemudian ada Type C di sana. Bisa kita lihat di sini USB Type C Gen 2 3.2. Dan ada satu lagi USB A Gen 3.2 yang sama seperti di samping kirinya. Jadi seperti yang kalian sudah mungkin lihat juga, ada glowing yang berasal dari bawah laptop ini. Laptop ini menggunakan lampu di sekitaran bawah dari laptop ini, jadi menghadap ke usernya, dan ini menambahkan nuansa gaming ya, menambahkan nuansa RGB, jadi kayak semakin fancy kelihatannya. Begitupun dengan backlight dari keyboardnya, sama dia menggunakan juga RGB-an, diatur
melalui software Armoury Crate dari ROG. Itu bisa di customisasi sesuai yang kita mau. Ada beberapa macam mode RGB yang ditawarkan. Adapun cas dari laptop ini, dia berating 240 watt, AC adapter, dan ya cukup besar ya dayanya ya untuk cas dari laptop. So sampailah kita di kesimpulan. Jadi menurut saya laptop ini memang dikhususkan untuk bangsa pasar para profesional ya, dimana para profesional biasanya membutuhkan spesifikasi yang mumpuni, tetapi tetap mereka bisa kemana saja untuk mengerjakan pekerjaannya, seperti mungkin profesional 3D modeling, para arsitektur, kemudian loper yang mungkin membutuhkan spesifikasi yang mumpuni. Laptop ini saya rasa cocok ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin lebih kurangnya mohon dimaafkan ya. Saya juga pribadi masih awam untuk menjelaskan detail-detail kecil dari ini. Mungkin yang saya tahu aja, yang saya share di sini. Yo, terima kasih telah sampai di ujung video ini. Saya akhir kata menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.